Assalamualaikum teman-teman. Halo teman-teman semuanya, ketemu lagi nih dengan aku Muhammad Al-Falah. Selamat datang di video 3 aku, nah di Belajar Bareng Falah. Teman-teman tahu nggak kita belajar apa hari ini? Ya benar, prinsip-prinsip perkembangan individu yang terbagi dari karakteristik perkembangan kognitif, sosial, dan moral anak. Duh nggak sabar nih, hayu belajar bareng. Nah teman-teman, langkah pertama yang kita pelajari yaitu prinsip-prinsip perkembangan individu pada dasarnya sebagai berikut. Yaitu yang pertama, perkembangan merupakan proses yang tidak pernah berhenti atau never ending process. Menurut Hulok 1980, proses merupakan perubahan-perubahan yang berhubungan dengan perkembangan atau developmental change. Kalau menurut Elizabeth B. Hurlock, proses perkembangan berlangsung secara berkelanjutan dan berhenti ketika jiwa terpisah dengan raga. Yang kedua, semua aspek perkembangan saling berhubungan. Setiap aspek berkembang individu, baik fisik, emosi, inteligensi maupun sosial, satu sama lainnya saling mempengaruhi. Yang ketiga, perkembangan terjadi pada tempo yang berlainan. Setiap anak mempunyai tempo kecepatan dan perkembangan fisik dan mental pada waktu yang berbeda. Ada yang cepat dan ada yang lambat. Teori perkembangan yang terlalu cepat atau terlalu lambat menunjukkan kelainan yang relatif sangat jarang terjadi. Yang keempat, setiap fase perkembangan mempunyai ciri khas. Apabila individu dengan mudah menyelesaikan diri dengan tuntunan lingkungan, baik penyelesaian diri pribadi maupun sosial. Yang kelima, setiap individu normal akan mengalami tahapan perkembangan, yaitu masa bayi, kanak-kanak, anak remaja, dewasa, hingga masa tua. Yang keenam, perkembangan mengikuti pola atau arah tertentu. Contohnya, pola-pola teratur dari perkembangan fisik, motorik, bicara, dan perkembangan intelektual. Menurut Omrod dan Jane Ellis, bahwa ada 6 prinsip perkembangan. Antara lain, yaitu yang pertama adalah urutan perkembangan sedikit banyak diramalkan. Yang kedua, anak berkembang dalam kecepatan yang berbeda. Yang ketiga, perkembangan terkadang cepat dan terkadang lambat. Yang keempat, faktor hereditas atau keturunan dalam batas-batas tertentu mempengaruhi perkembangan. Yang kelima, lingkungan juga memberikan kontribusi yang penting terhadap perkembangan. Dan yang terakhir, keenam, hereditas dan lingkungan saling berinteraksi membentuk perilaku individu. Nah, sekarang kita belajar tentang perkembangan kognitif. Bagaimana sih maksudnya? Perkembangan kognitif sering diidentikan dengan perkembangan kecerdasan. Perkembangan kognitif merupakan dasar bagi perkembangan inteligensi pada anak. Jadi, perkembangan kognitif adalah salah satu aspek perkembangan manusia yang berkaitan dengan bagaimana individu mempelajari dan memikirkan lingkungannya. Kemampuan kognitif yang memungkinkan pembentukan pengertian perkembangan dalam 4 tahap, yaitu yang pertama, tahap sensori motor pada umur 0 sampai 24 bulan. Ini adalah tahapan awal kehidupan si kecil, sangat terbatas dari segi kemampuan. Yang kedua, tahap praoperasional, umur 24 bulan sampai 7 tahun. Ciri utamanya perkembangan kemampuan kognitif si kecil di tahap ini adalah mulai berkembangnya konsep intuitif dan menggunakan simbol. Yang ketiga, tahap operasional konkret dari umur 7 tahun sampai 11 tahun. Ciri perkembangan di tahap ini adalah sudah mampu mengelompokkan objek atau situasi tertentu dan mengurutkan sesuatu. Kemampuannya dalam mengingat dan berpikir logis juga semakin meningkat. Yang terakhir, yang keempat, tahap operasional formal dimulai usia 11 tahun. Memasuki usia pra-remaja, anak
pada tahapan operasional formal memiliki beberapa ciri khas sebagai berikut. Yang pertama, sudah menguasai penalaran dan berpikir secara abstrak. Yang kedua, mampu menarik kesimpulan dari informasi yang ia dapat. Yang ketiga, memahami konsep yang tidak bersifat melulu hitam dan putih. Yang kelima, kemampuan ini sangat penting karena akan membantu ia melewati masa peralihan dari fase remaja menuju fase dewasa. Tahap-tahap ini merupakan pola perkembangan kognitif yang berkesinambungan yang akan dilalui oleh semua orang. Oleh karena itu, diperlukan perhatian yang besar terhadap faktor-faktor yang diduga mempengaruhi perkembangan kognitif. Nah, selanjutnya kita belajar tentang perkembangan sosial. Adapun karakteristik yang dimiliki yaitu yang pertama, memiliki teman yang sejenis. Yang kedua, cenderung lebih percaya pada teman sebaya. Yang ketiga, agresivitas lebih meningkat. Keempat, senang bergabung dalam kelompok. Kelima, memahami keberadaan bersama kelompok. Keenam, berpartisipasi dengan pekerjaan orang dewasa. Yang ketujuh, belajar membina persahabatan dengan orang lain. Dan yang terakhir, menunjukkan rasa setia kawan. Oleh karena itu, memungkinkan untuk meramalkan perilaku sosial yang normal pada usia tertentu. Nah, yang terakhir kita belajar tentang perkembangan moral. Tentu saja pada saat ini moral itu sangat sekali penting untuk kita, untuk bagaimana belajar menghargai, menghormati, dan bersifat toleransi kepada sesama. Setiap orang akan melalui pola perkembangan moral yang sama, yang terbagi dalam 3 tingkatan dan masing-masing menjadi 2, hingga keseluruhannya ada 6 stadium. Adapun karakteristiknya yaitu mengenal dan membedakan perilaku baik atau buruk dan sopan. Dan terdapat tingkatan-tingkatannya, yaitu yang pertama, moralitas prakonvensional. Yang kedua, prakonvensional yang terbagi dari 2, yaitu tahap moralitas heteronomi dan tahap individualisme. Nah, terima kasih atas penyaksian videonya. Jangan lupa subscribe ya. Aku tunggu nih. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye teman-teman.